Hai internet, selamat datang di kanal YouTube kami. Asik, asik, asik. Ayo mulai. Oke. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama lengkap atau nama samaran? Nama lengkap, nama samaran semuanya. Kalau nama lengkap, Muhammad Reza Abadi. Biasanya dikenal dengan Abadi Reza. Ya. Kesehariannya ngapain? Sehariannya kerja, pulang, tidur, mabuk. Enggak. Apa bapak kalau kemarin mau juga Oke nih ya. Masih kerja sih, masih kerja. Enaknya dipanggil apa? Berarti Reza. Reza deh. Oke. Reza. Badi, Abadi, badi. Badi, kayak anjing dong. Badi. Sehariannya kerja. Yuk. Baru lulus kan? Baru lulus dong. Gelar apa tuh? Gelarnya kebetulan di teknik berarti sarjana teknik. Asik. Atau sarjana sok tahu ya. Sok tahu ST. Kerjanya apa nih? Kerja sekarang orang bilang-bilangnya barista, tapi saya masih menganggapnya adalah tukang bikin minuman. Ya nggak sih? Kali kan nggak tahu kita makanya tanya sama kamu. Ya barista lah. Ya, barista. Oke. Keren dong pertanyaannya. Orang menganggapnya keren, sebenarnya sakit pinggang. Selain bisa bikin kopi, dengar-dengar katanya Reza sering manggung juga nih. Sering manggung. Kan awalnya memang basicnya musisi, musisi lah, suka main musik. Dari dulu tuh memang sebelum ke dunia kopi gitu. Awalnya musisi basicnya. Kalau di barista sendiri kerja terjun di dunia itu udah berapa lama nih? Kalau terjun di dunia barista ya, itu sekitar awal 2019 kalau nggak salah. Itu ada nama, boleh disebutin nggak sih nama kedai? Boleh. Nama kedainya itu Exception Coffee di Palangkaraya. Exception Coffee. Di Palangkaraya itu tahun 2019. Kalau musik sendiri? Musik sejarahnya? Ya, boleh deh diceritain dari awal sampai sekarang. Nah ini seru nih. Dulu pertama kali belajar musik itu dari kecil itu kelas 5 SD. Oh bukan, kelas 5 SD itu pertama kali manggung. Pertama kali manggung itu kelas 5 SD, belajar dari kelas SD. Dari buku gitar yang kecil tau kan? Ya. Nah, itu dulu buku kunci kan? Ya, buku kunci 1500 kalau nggak salah dulu harganya. Nggak tahu. Itu terus pertama kali manggungnya di kelas 5 SD. Dulu main bass tapi bukan. Kalau sekarang kan lebih fokusnya ke nyanyi sama main gitar. Kenapa Bas? Paling gampang. Senarnya paling dikit. Senarnya paling dikit. Tapi badan saya dulu kecil, jadi gedean bassnya itu dulu kelas 5 SD. Di karir Anda saat ini, sebutkan hal yang terbaik yang pernah Anda persembahkan kepada orang tua. Karir selama ini Ya, kancah dunia persilatan. apa ya? Kalau musik enggak. Kalau sampai sekarang Jadi PR ya? jadi PR deh kayaknya, jadi PR. Jadi lebih apa ya, kayaknya apa, nggak ada. Oke. Oh, ada satu, Ya. sarjana teknik. Satu doang, yang lainnya nggak ada. Kayaknya itu sih. Kan karir nggak sih? Ya termasuk karir pendidikan. Nah, karir pendidikan. Kalau ini kita nyambung. Kalau orang bilang lebih nyaman di posisi mana? Musisi apa barista sebenarnya?
Honestly ya, jujur ya. Kalau pribadi ya musisi, karena musik itu adalah tempat dimana waktu sedih, galau, bahagia tuh pokoknya di musik semua. Jadi main musik tuh kayak udah kayak makanan hari-hari lah. Jadi pengennya memang dari dulu tuh cita-citanya dipanggil musisi. Tapi karena kebutuhan, jadi saya kerja sampai jadi barista. Jadi itu adalah keperluan saya. Seperti itu. Tapi udah jatuh cinta belum sih sama dunia barista? Nah ini ada satu hal menarik kenapa jadi pengen terus lanjut di dunia barista. Karena selain tentang kopi ya, tentang obrolan juga. Jadi di kopi ini selama di kopi itu banyak banget ketemu orang-orang baru. Terus sharing juga, ngobrol apapun itu nggak tentang kopi doang. Makanya tetap bertahan. Obrolannya soalnya seru-seru. Jawab nggak sih? Kurang Jawab. memuaskan. Boleh lah. Boleh lah. Jadi Tapi emang sebenarnya udah mulai jatuh cinta ya? udah. Oke. Bahkan udah jadi rasta sih kayaknya. Terus cinta pertamanya barista atau musik? Cewek. Oh cewek. Enggak. Musik dong. Musik dulu. Karena udah lama tuh kelas. Nah ini ada cerita juga. Kelas 3 SD itu yang buku gitar tadi. Terus kelas 5 SD pertama kali manggung main bass itu sama keluarga. Satu band keluarga semua. Vokalisnya abang-abangan, pokoknya drummernya sama gitarisnya tuh abang semua. Jadi main satu band dan kebetulan waktu itu juara. Makanya tambah kayaknya musik seru deh gitu. Terus ada rencana pengen main lagi sama keluarga? Nggak ada, mereka nggak hebat. Nggak, soalnya udah sibuk masing-masing, jadi udah nggak fokus sama musik. Yoi. Nah, kita bahas keluarga. Reja di mata keluarga itu, menurut Reja sendiri itu gimana? Keluarga yang mana nih? Soalnya keluarga gua ada berapa? Kalau udah besan. Satu aja kadang-kadang nggak dianggap kok. Dianggap keluarga ya. Kemungkinan ya, kemungkinan tuh anak mami lah masih, apalagi abangnya, itu masih nganggapnya kayak mana bisa dia hidup sendiri gitu kemungkinan. Karena udah cerita nggak sih? Boleh lah. Karena emang dari dulu kita kan umurnya beda jauh banget ya sama kakak sama abang. Jadi memang dianggapnya tuh emang masih kecil gitu. Ngerti gak sih kayak masih anak anak bawang lah intinya gitu. Jadi masih dianggapnya kayak anak kecil mulu sepertinya. Enggak sepertinya sih, memang benar. Terus akhir-akhir ini alhamdulillah terbukti. Terbukti bahwa saya lebih anak bawah. Bisa kuliah, bisa kerja juga gitu. Setelah ada itu sih, maksudnya lebih mungkin merekanya lebih, oh yaudah berarti dia udah bukti ini. Karena kemarin si kayak cewek ngomong, wih udah besar nih berarti udah bisa kuliah gitu. Udah bisa lulus, sorry. Oke. Gitu. Kalau di keluarga sendiri ada berapa keluarga? Maksudnya satu aja, keluarganya satu. Enggak, maksudku jadi kayak Reja sendiri anak berapa? Oh, Di keluarga itu kan pasti ada susunannya. bungsu, paling bungsu. Berarti punya kakak? 2. Paling tua tuh laki, yang nomor 2 cewek. Siapa? Sebutin dong. Nomor 1 yang paling tua tuh Hendra. Ah. Hendra Yoga. Nama lengkapnya kan? Ya. Hendra Yoga. Nomor 2 Enda Novida. Hmm. Nomor 3 Abadi Reza. Wes, masih ngotot. Reza Abadi apa Abadi Reza?
Muhammad Reza Badi, Muhammad Reza. Oke, kita sambil lihat-lihat pertanyaan. Emang banyak Wil? Lumayan lah ya. Lumayan lah dari Instagram. Basa-basi lah ya. Aduh, mana nih? Dari yang kita ngomong keluarga tadi, Abang Reza suka tipe cewek yang gimana niche? Pakai CH niche. Nih, gimana Dan nih? jelaskan kenapa cewek selalu benar. Bangsat. Siapa sih yang nanya sama namanya? Oh, enggak usah disebutin. Nggak usah disebutin. Nggak boleh. Awas tuh nanti gue cari tahu. Apa tipe cewek? Ya. Banyak sendiri. Tipenya yang maksudnya apanya sifatnya? Semua Semua. dari sifat, fisik mungkin. Kalau aku ada yang mau aja syukur. Udah. Simpel. Enggak sih, Enggak lah. aku tuh. Maksudnya pasti seagama. Yang ngekos. Enggak. Seagama sih, lebih paling utama tuh seagama. Yang lainnya mah bisa ngikutin. Agamanya. Enggak, maksudnya Agamanya ngikutin. ngikutin aja, maksudnya dari kekurangan, kelebihannya nggak muluk-muluk lah. Terus kenapa cewek selalu benar? Kenapa ya? Nggak berani jawab ah, takut. Ya enggak apa-apa dong, kan itu opini. Ya, persepsi Reza sendiri. Karena egois sih. Ya mereka tuh selalu merasa benar apapun itu. Kalau minta maaf ya takut. Itu cewek. Nggak tahu kau, sumpah. Jadi nggak tahu. Nggak tahu. Takut jawab. Nanti aku dihujat semua wanita. Tapi dari sekian lama hidup, udah berapa cewek yang dideketin? Dideketin apa di? Anjing dah. Bangsat. Dideketin. Ya. Ya banyak lah Wil. Dekat. Sampai Chat. sekarang. Chat-chatan gitu kan. Ya bisa jadi. Kalau PDKT ya banyak lah pasti. Yang gak jadi juga banyak. Kalau mantan sendiri ada berapa? Itu nggak? Enggak. Mantan tuh berarti yang udah pernah berkomitmen. Yang dianggap. Yang dibiayai berkomitmen dong. Yang lama-lama aja ya. Emang kok yang bentar-bentar nggak boleh tuh? Nggak usah, nggak penting ngapain. Jadi rasanya nggak penting. Enggak. Shit. Sebutin nggak namanya, nggak usah ya? Terserah, bebas. Udah punya laki soalnya. Ya kan nggak apa-apa, kan mantan itu bukan berarti terus harus dilupain atau nggak diakui. Soalnya belum nonton juga. Ah ya benar. Ya apa sih nonton podcast kita nih? Aduh lah pasti lah. Kalian semua yang di Indonesia harus nonton. Nomor 1 tuh paling itu 4,5 tahun lah atau 5 tahun dari SMP. Oh yang itu. Yang mana? Itu namanya nggak usah. Nah itu namanya disensor lah, udah punya laki. Si A gitu. Nah, si A. Oh tahu aku tuh. Siapa? Enggak, bukan inisialnya, bukan A. Enggak, yang si itu. Nah itulah pokoknya. Terus kedua siapa ya? Yang sering lu deliveryin ya? Gimana? Deliveryin kopi itu. Ya. Ya. Iya dong, masa enggak? Ya itu. Banyak banget tuh, wes. Sok laku. Ada yang berbulan-bulan juga, ada yang jauh di sana. Dia dulu kuliahnya di Malang. Kuliahnya di Malang. Itu 9 bulan. Namanya Rizky. Oh nggak hamil? Enggak. Oh itu hubungannya. Kalau hamilnya mungkin belum. Enggak. Hati-hati. Nah, yang terakhir tuh namanya, sebentar ya. Handphone dulu. Yang terakhir tuh namanya nggak usah disebutin lah.
Nah, inisialnya G. Oh iya. Itu sekitar 2018, 3 tahun, 3 tahun setengah. Itu yang terakhir. Nah, terus semenjak putus nggak ada pacaran, tapi dekat banyak. Terakhir pacaran kapan? Nah itu 2018. 2018. Dari semua mantan yang ada, siapa mantan Anjing, yang kamu yang terindah? Ada nggak? Ada. Anjing. Semuanya indah lah, maksudnya banyak hal baik lah, banyak Pilih salah pelajaran. satu dong. Anjing, dipaksa. Ya yang terakhir mungkin yang terakhir. Paling karena mungkin yang terakhir ya, maksudnya Yang paling remediate gitu ya. gitu. Oke, kita masih ngomongin soal hubungan atau asmara. Masih ya, maksud. Pernah nggak disakitin cewek terus kayak semua cewek itu sama aja? Itu aku. Kalau disakitin kayaknya sama aja sih, sama-sama sakit lah intinya. Emang pernah ingat sakit dulu? Enggak, maksudnya terakhir kenapa putusnya gitu loh. Sama-sama keras kepala lah intinya waktu itu. Terus apa tadi? Apanya? Apa? Apa tadi? Yang Sampai bikin kayak semua cewek titik. itu ya gitu-gitu aja. ya sempat mikir seperti itu karena yang terakhir ya 2018 sempat mikir kayak cewek tuh ya udah gitu-gitu aja paling sama Rasanya? ujung-ujungnya ya mungkin lah ujung-ujungnya bakal gue putus juga. Masih cari aman saya ya. Gitu. Sampai ya kenapa nggak pacaran sampai sekarang tuh mungkin itu karena trauma mungkin, bukan trauma sih, kayak malas aja ngulang-ngulang kayak pacaran buang waktu segala macam, harus komitmen, harus keluar rumah laporan, berak laporan, apa-apa laporan, makan laporan, segala macam, ribet, capek. Jadi sekarang nggak mau komitmen. Bangsat. Mau, cuman belum siap. Oh, belum waktunya. Belum waktunya. Mau nanti mungkin. Kapan? Kalau ada yang tepat. Kalau ada yang tepat. Kapan yang tepat? Semoga disegerakan. Anjing ini. Kan sudah sarjana nih bang. Oh itu pertanyaan lagi. Ya. Apa ada rencana cari kerjaan yang sesuai dengan jurusan? Untuk sekarang, anjing ada Radit lagi di sini. Untuk sekarang kayaknya belum. 2 tahun atau 3 tahun, nggak tahu sih. Cuman kalau kan ada pengennya kalau bisa lanjut sekolah. Kalau ada dapat beasiswanya. Jadi cita-citanya jadi S2. Bukan cita-cita lah, maksudnya Keharusan? enggak harus. Anjing, kok dijebak terus ya saya. Kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu loh, maksudnya diambil aja. Kalau emang ada, tapi kalau nggak ada ya udah. Kayaknya bakal di sini dulu. Makanya. Di sana. Oke, kita dapat pertanyaan lagi kayak balik ke soal penyanyi. Oke. Suara khas penyanyi biar suaranya berciri khas itu gimana? Apa makan gorengan dulu? Kan ada konyol sih, makan gorengan dulu baru jadi penyanyi. Gimana berciri khas nyanyinya? Wah itu susah sih, dulu membentuknya susah. Jadi dulu memang nyari karakter kayak sekarang tuh masih apa ya? Masih ngikutin beberapa penyanyi panutan gitu loh, kayak contohnya kayak penyanyi Indo, gimana mereka narik napas segala macam tuh. Jadi dulu masih ngikutin secara umum.
ngebentuknya itu waktu sering nyanyi. Waktu itu ini sedikit cerita ya. Oke. Waktu itu 2019 dapat job di klub gitulah, nyanyi tiap malam Kamis sampai malam Minggu. Tuh, jadi kebentuknya tuh di situ ya, kebentuk ciri khas karakternya tuh di situ. Kenapa bisa nyanyinya kayak ya udah ini Reja loh gitu. Kebentuknya tuh di situ, nyari celahnya di situ. Kalau masalah makan gorengan dulu atau itu segala macam itu sebetulnya enggak sih. Cuman berprosesnya lama, nyari karakternya lama. Reja ini enaknya nyanyinya gimana sih? Nada tinggi atau nada rendah? Kayak gitu-gitu. Gitu. Oke. Oh ya, satu lagi, sama sering cover lagu. Jadi memang lagu-lagu yang kesukaanku tuh memang aku pelajarin. Terus karakter suara-suara penyanyi yang beda-beda, tau kan, kayak Boy Pablo, Pamungkas, segala macam. Jadi aku memang gimana sih cara mereka narik nafas, gimana sih cara mereka nada tinggi. Nah di situ, jadi aku gabungin. Kita dapat ya. Yo. Ngomongin soal musisi, punya lagu nggak sih? Punya lagu, cuman karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung, jadi nggak pernah record kan soalnya pakai duit. Tapi pernah dibawain di panggung? Nggak pernah, karena nggak pede. Why? Bahasa Inggris pak nggak laku di Indonesia. Apalagi di kota ini. Kayaknya boleh nih sambil dimainin lagunya. Salah satu aja. Entah bagian depannya atau rapnya juga nggak apa-apa. Dikit ya. Oke, siap. Tapi aku lupa lirik, boleh lirik nggak? Oke. Lagu sendiri kok lupa ya liriknya.